Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan berita kali ini datang dari timnas Indonesia yang tadi malam dibantai sama Vietnam. Ya, saya tahu kita semua kecewa dengan hasil yang kurang memuaskan dari timnas Indonesia, yang mana harapan kita, ekspektasi kita bisa kasih kalah Vietnam setidaknya 1-0. Tapi sayang kita yang dibantai di kandang sendiri 3-0. Ya, menurut saya permainan timnas Indonesia jauh dari kata bagus, dan kita harus mengakui bahwa Vietnam jauh lebih bagus dari timnas Indonesia, dan mereka bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada yang mereka punya, dan mereka bisa menghukum kita dengan gol-gol mudah, gol-gol gampang yang seharusnya ya bola-bola seperti itu tidak bisa jadi gol. Tapi ya itulah kenyataan dan realitanya, bahwa kita harus menerima dengan lapang dada. Kita kalah dari Vietnam, kita kalah soal permainan, strategi pun kita kalah ya. Starting line up-nya pun juga sedikit kacau menurut saya. Jadi wajar kalau kita kalah. Bahkan kalau kita lihat dari timnya Vietnam, mereka tidak menurunkan pemain-pemain yang kalau boleh dibilang pemain terbaiknya mereka. Ya, jadi menurut saya wajar sih kalau kita kalah. Kita kalah dari semua sisi. Oke, jadi seperti apa tanggapan dan reaksi kecewa dari masyarakat Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Dikasih paham sama juara bertahan, timnas Indonesia harus terima dipermalukan 3 gol tanpa balas di kandang sendiri. Menghadapi Vietnam, negara peringkat 99 dunia di rumah sendiri, timnas Indonesia dibuat keteteran dengan permainan efektif dan rapi dari juara bertahan Vietnam. Baru 6 menit laga berjalan, timnas Indonesia sudah kebobolan lewat gol Nguyen Van Vie yang memanfaatkan kesalahan koordinasi pemain lini belakang kita. Tak sampai di situ, hanya 9 menit kemudian skuad Garuda makin dibuat terpukul setelah kembali kecolongan lewat gol serangan balik cepat Nguyen Hai Long. Indonesia yang mencoba bangkit berusaha menguasai permainan dengan 58% penguasaan bola. Namun sayang, progres dari serangan Indonesia tak seefektif Vietnam. Buktinya, gol ketiga The Golden Stars kembali lahir di menit ke-71 lewat skema serangan balik tajam penyerang naturalisasi Nguyen Xuan Son. Tertinggal 3-0, timnas Indonesia tak mampu bangkit hingga akhir laga dan harus menerima kenyataan mengalami kekalahan telak. Dengan kekalahan memalukan ini memaksa Indonesia wajib menang habis-habisan menghadapi Singapura di laga selanjutnya demi bisa lolos ke semifinal. Ya betul, kita harus mati-matian nanti lawan Singapura di pertandingan terakhir tanggal 7. Kita harus mati-matian bisa menang, karena kalau sampai kita imbang atau bahkan kalah, ya selamat tinggal, say goodbye untuk semifinal Piala AFF kali ini teman-teman. Ya memang kalau kita lihat teman-teman, dari awal ya kick off sampai dengan peluit akhir dibunyikan, saya pikir Indonesia tidak buruk-buruk amat ya, tidak buruk-buruk amat, strategi mungkin berjalan. Cuma begini teman-teman, ada sedikit yang menurut saya janggal sekali. Kenapa Jordi Amat itu dimasukkan sebagai starter di saat kita menghadapi Vietnam yang kita tahu sama tahu pemain-pemain Vietnam itu punya kecepatan yang luar biasa. Kenapa Jordi Amat dijadikan starter, bahkan ditaruh sebagai center back? Kemudian Rizky Ridho itu ditaruh di sebelah kanan, dan Sain Patinama seperti biasa di posisinya di sebelah kiri. Nah, kan ada Sandi. Seharusnya kalau kita lihat dua kemenangan timnas Indonesia itu kan trio backnya itu Sandi, Ridho sama Sain Patinama. Tapi apapun alasannya, kita tidak tahu apa alasannya Herman kasih turun Jordi Amat sebagai starter, dan memang sangat keteteran sekali. Oke, dari 3 pertandingan kita lihat Rizky Ridho sering sekali overlap untuk membantu penyerangan teman-teman, membantu serang. Dan lawan Vietnam kita harus akui posisi yang diisi sama Rizky Ridho itu sering kali kecolongan, dan 2 gol Vietnam melalui sisi Rizky Ridho. Dan itu diakui sama Rizky Ridho. Gol pertama Vietnam berawal dari kesalahan first touch dari Rizky Ridho. Tapi kita lupakan itu teman-teman. Yang kita harus fokus sekarang adalah bagaimana mendukung timnas Indonesia. Mau kalah ataupun menang, tetap kita harus dukung. Ya, sebagai supporter yang cinta dengan timnas, ya kita tidak hanya dukung saat menang saja. Silakan mengkritik, tapi please ya jangan kalian hujat-hujat. Menurut saya mereka sudah memberikan yang terbaik, dan ya kita harus mengakui itu. Kita juga harus mengakui bahwa Vietnam jauh lebih bagus pada Indonesia. Mereka punya peluang tidak banyak, men. Tapi mereka bisa memanfaatkan 1 peluang 1 gol.
Itulah kelebihannya Vietnam, dan ya kita diajar bahwa tanpa pemain-pemain seperti Jay Itzes, Elkan Bagot, Justin Hubner, Kelvin Verdong, timnas Indonesia bukan siapa-siapa. Dan bahkan sekelas John Hartman pun dengan pemain seadanya ya, tidak bisa bikin apa-apa, bro. Kalau kalian hitung menang lawan Kamboja, menang lawan Timor Leste, saya pikir ya sudahlah, mereka negara kecil lah. Tadi malam itu pembuktian bahwa tanpa Jay Itzes dan kawan-kawan yang bermain di Liga Eropa, kita bukan siapa-siapa. Itu harus diakui. Kuasai bola 58% tapi tetap dihajar 3-0. Ini dia analisis statistik kekalahan nyesek Indonesia lawan Vietnam. Udah kayak Portugal aja mainnya di Piala Dunia kemarin. Garuda cuma lepasin 7 tembakan dan cuma 3 yang on target. Akurasi cuma 27%. Vietnam cuma butuh 9 tembakan, 6 on target, akurasi 60%, dan 3 diantaranya jebol gawang kita. Vietnam tampil disiplin tanpa bikin kartu. 0 kartu kuning versus Indonesia 2 kartu kuning. Dan sukses manfaatin celah sekecil apapun di lini belakang Garuda. Mau nobar sepak bola, cek langsung bio gue sekarang. Angka emang nggak pernah bohong. Finishing klinis dan kedisiplinan taktik Vietnam terbukti bikin dominasi penguasaan bola Indonesia terasa sia-sia. Fokus utama sekarang ada di pertandingan penentu lawan Singapura. Iya, kita lawan Singapura, bro. Tidak boleh kalah sama sekali. Mati-matian lah. Saya pikir lawan Singapura, John Hartman sudah punya ya pembelajaran lah ketika kita kalah dari Vietnam di kandang sendiri. Singapura juga tidak bisa dianggap enteng, bro. Sekarang mereka justru bagus menurut saya. Transisi bertahan mereka, menyerang, pertahanan juga mereka tuh sangat-sangat rapat, dan itu membuat Indonesia pastinya akan sangat-sangat kesulitan. Ya, kita lihat waktu itu Singapura lawan Vietnam di kandang sendiri, Vietnam tidak bisa untuk cetak gol ke gawangnya Singapura. Jadi agak berat sebenarnya langkahnya Indonesia ke semifinal. Tapi kita tunggu saja tanggal 7 apakah John Hartman bisa untuk membalikan keadaan, membawa timnas Indonesia ke semifinal, atau justru kita harus malu keluar di babak penyisihan grup. Ya, kita tunggu saja teman-teman gebrakan dari John Hartman. Ya, pasti banyak kalian yang kecewa, kita semua kecewa, dan ya saya pikir kecewa boleh, tapi kita harus tetap dukung lah tim kesayangannya kita itu. Timnas Indonesia sekarang udah di ujung jalan, nggak ada ruang buat salah lagi. Kekalahan dari Vietnam bikin timnas Indonesia harus bertaruh segalanya di laga terakhir. Kalau mau mimpi juara Piala AFF tetap hidup, ya wajib menang. Nggak ada hitung-hitungan, nggak ada alasan. Jujur aja, ini momen buat ngebuktiin mental tim. Selama ini Indonesia sering tampil bagus, tapi sekarang yang dibutuhin bukan sekadar main cantik, melainkan hasil. John Hartman dan para pemain harus nunjukin kalau timnas Indonesia bisa bangkit saat tertekan. Menurut lo, timnas Indonesia masih sanggup balikan keadaan atau perjalanan kita berhenti di sini? Sebenarnya bisa, yang penting tetap solid nanti lawan Singapura. Tapi sekali lagi, Singapura itu bukan lawan yang mudah. Singapura ini sekarang sangat-sangat bagus. Pertahanan mereka bagus, tengah mereka bagus, depan mereka juga bagus. Jadi ancaman untuk timnas Indonesia. Nah, di saat kita membutuhkan poin, ya sebagai supporter kita tentunya berharap John Hartman tidak coba-coba pemain lagi. Ia akan membuat kita semua tuh bertanya-tanya kenapa Jordi Amat dimasukkan sebagai starter, ada apa? Iya kan? Cuma ya pilihannya Hartman ya jatuh ke Jordi Amat. Apakah karena dia pemain berpengalaman? Saya pikir kita punya Sandy Walsh yang tidak dimainkan tadi malam. Ya harusnya Sandy Walsh turun sih. Karena posisinya Sandy Walsh itu selalu dieksploitasi sama pemain-pemain Vietnam. Yang tadi malam itu diisi sama Rizky Ridho. Kocak sih. Ya, walaupun kita penguasaan bolanya 60%, tapi kalau tidak efektif manfaatkan peluang, ya percuma. Mau 100% pun penguasaan bola, tapi kalau hanya mutar-mutar di belakang, ngapain? Ya kan? Tidak ada gunanya. Timnas Indonesia kalah 3-0 kepada Vietnam. Apa benda ni weh? Kan abang dah cakap Vietnam ni bukan pasukan kaleng-kaleng. Antara semua negara ke Asia Tenggara sekarang, Vietnam lah yang paling menyela. Tak kisahlah bahawa 17 tahun sampailah ke pasukan senior, Vietnam lah yang sering perform dengan konsisten. Semua ini berbalik kepada akar umbi mereka yang kuat, siap dengan satu jurulatih yang memerhatikan setiap lapis pasukan. Jelas boleh tengok filosofi permainan mereka yang prominent. Kekuatan Vietnam ialah formasi mid-block mereka yang compact, diikuti transitional attack yang laju. Itulah caranya mereka memecahkan defense Indonesia yang hari ini sangat longgar dengan goalkeeper gugup. Defensive shape out, Rizky Ridho meninggalkan ruang kosong untuk 2 gol pertama. Liliano pula tak tahu hilang ke mana, sampai Tom Hay lah yang kena lari balik cuba membantu. Dan dari segi serangan pula, sang Garuda satu dimensi, senang dibaca. Hanya gerak bola ke kawasan
kawasan luas dan cross mencari Mitchell Baker yang tak function hari ini. Dan rata-rata semua pemain nampak macam tak bertenaga. Tak tahulah sama ada pasal game terlalu dekat tak banyak masa untuk berehat. Tapi sekarang kedudukan Indonesia tergugat dan perlu menang Singapura untuk pergi ke semifinal. Ya, kita sekarang ada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Vietnam di posisi kedua, sama dengan Singapura poinnya 7. Ya, harapan terakhir cuma satu kalau mau lolos ke semifinal. Kita harus kasih kalah Singapura di pertandingan terakhir. Terus mati-matian kasih kalah Singapura. Apapun caranya harus Singapura kalah. Tidak boleh kita yang kalah. Kalau sampai kalah bahkan imbang sekalipun ya sudah. Ya selama tinggal itu semifinal, kita tidak akan ke semifinal, bro. Gue nggak habis pikir ini bisa-bisanya timnas Indonesia dihajar habis-habisan sama Vietnam di kandang sendiri. Pertandingan baru berjalan 5 menit, gawang Nadeo Argawinata sudah kebobolan. Indonesia semakin tertekan dan harus mengakhiri babak pertama dengan tertinggal 0-2. Kurang apa sih skuadnya? Padahal timnas bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan rival abadi Vietnam dengan skor akhir 0-3. Walau hasil ini sangat mengecewakan, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal masih ada dan wajib dimaksimalkan di laga tersisa lawan Singapura. Gimana evaluasi kalian buat laga ini, Dr.? Ya sebenarnya kita berharap itu Indonesia bisa menang ya, karena kita punya banyak alasan kenapa kita harus menang. Pertama, kita main di kandang sendiri. Pastinya tekanan mental bukan untuk kita dong, tekanan mental untuk pihak lawan. Karena mereka datang ke sini itu main di kandangnya Indonesia. Yang pertama, yang kedua, kita punya puluhan ribu supporter. Kalau tidak salah tadi malam itu kabarnya 30.000 orang itu hadir di Stadion Gelora Pakansari Bogor untuk nonton timnas bermain. Tapi sayang, percuma kita main di kandang sendiri, didukung puluhan ribu supporter. Ya justru permainan kita yang tidak efektif. Serangan-serangan kita mudah sekali terbaca. Kita hanya manfaatkan crossing kiri kanan, ya kan? Kita hanya harap Mitchell Baker yang ada di posisi striker. Dan gampang sekali terbaca permainannya timnas Indonesia. Dan memang dari babak pertama sampai terakhir seperti tidak ada perubahan. Ya kita kasih masuk tim Gepens. Mungkin Beckham dan tim Gepens masuk mungkin baru ada perubahan. Itu pun tidak terlalu signifikan. Ya selebihnya ya kita biasa saja permainannya gitu. Dan memang kalau kita lihat, ya kita harus jujur, tanpa pemain-pemain seperti Jahitses dan pemain-pemain lain yang bermain di Eropa, timnas Indonesia bukan apa-apa. Jadi dengan kata lain atau kata kasarnya, timnas Indonesia bagus itu digendong sama pemain-pemain yang bermain di Eropa. Kalau kita mengharapkan pemain-pemain yang bermain di Liga 1, ya kalian lihat sendiri hasilnya. Tidak ada apa-apa, kita tidak akan melangkah sampai ke mana, tidak akan jauh. Pasti ya bergerak di situ-situ saja. Ya syukur kalau kita bisa menang nantinya lawan Singapura. Ya kita mau kalah mau menang sudah tidak ada harapan lagi sebenarnya. Tidak ada harapan. Mungkin ada ya 50-50. Kalah pasti keluar, menang pasti masuk begitu kan. Cuma pertanyaannya, bisa tidak menang lawan Singapura di saat yang sama Singapura lagi bagus-bagusnya. Singapura hanya butuh satu hasil seri lawan Indonesia. Mereka main tanpa tekanan. Indonesia pergi ke Singapura ya dengan tekanan berat. Wajib lolos, wajib menang untuk lolos ke babak semifinal. Padahal tadi malam kita berharap kalau kita bisa setidaknya tahan imbang Vietnam atau menang, ya kita ke Singapura ya untuk liburan gitu kan. Pemain-pemain ke sana tanpa beban, tapi ya semua berbanding terbalik. Justru Indonesia lah yang harus ke Singapura mati-matian di sana. Jadi sebenarnya kesempatannya masih ada, tapi ya 50-50. Menang bisa lolos, imbang dan kalah selama tinggal itu semifinal. Jangan mimpi juara lah, ya kan? Kalau pemain-pemainnya main kayak tadi malam, kacau itu. Makanya selama ini kita berteriak sampai air ludah kita hampir kering. Kenapa pemain-pemain yang bermain di Eropa itu rame-rame ke Liga 1? Dan kalian lihatlah hasilnya. Kalau kalian bilang akan kita menang lawan Timor Leste, akan kita menang lawan Kamboja, bullshit, omong kosong. Itu tim kecil. Tim-tim seperti Kamboja itu beda kelasnya dengan Indonesia. Nah kan tadi malam terlihat kita bagaimana main lawan Vietnam yang rank FIFA-nya di atas Indonesia. 99 bro. Kita 117. Ya kan? Terlihat sekali bagaimana permainannya. Kita didikte cara main bola bagaimana, pertahanan yang bagus bagaimana, manfaatkan peluang sekecil mungkin jadi gol, itu diajar sama Vietnam. Nah pertanyaan sekarang, kenapa kita bisa menang lawan Oman yang rank FIFA-nya jauh lebih tinggi dari Vietnam? Oman waktu lawan Indonesia diperkuat semua pemain-pemain inti. Ada Jahitses, Calvin Verdong, Elkan Bagot, ada
kiper kita bagus-bagus. Emil Audero yang main di Serie A Italia, ada Martin Pas yang bermain di Ajax. Jadi pemain-pemain kita itu bagus-bagus waktu lawan Oman. Nah tadi malam kalian lihat sendiri bagaimana pemain-pemain Liga 1 kita yang katanya bagus, ya kan, tidak ada masalah bermain Liga 1, toh ada peningkatan karir. Mau kosong. Kalian lihat sendiri tadi malam, gampang sekali kan, tidak ada kreativitas yang berlebihan. Akhirnya kita dihukum 3-0, 2 gol gampang dan 1 gol ya kalau boleh dibilang memang ada usaha dari Sain Patinama untuk blok bola. Iya, tidak ada apa-apanya bro. Itu pun Vietnam datang ke Indonesia kasih turun. Ini sepertinya Vietnam itu anggap remeh Indonesia. Kalau Indonesia sekali lagi tidak anggap remeh Vietnam, yang anggap remeh permainan itu sebenarnya itu Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam itu kasih turun pemain itu Dohan Van Hau tidak main, Nguyen Xuan Son tidak main. Satu lagi pemain naturalisasi mereka yang nomor berapa, tidak nomor 14 atau 16 itu tidak main bro. Mereka datang dari bangku cadangan. Pemain-pemain yang bermain itu pemain-pemain cadangan, tapi kalian lihat kualitasnya sama antara yang ada di bench dengan yang turun sebagai starting line up, starting 11. Nah Indonesia mau harap siapa di bangku cadangan? Mau harap siapa? Tidak ada. Sebenarnya ada Sandy Walsh, ya mungkin bisa jadi pembeda, dia diisi di sisi kanan. Cuma sayang, 1000 sayang lah, kita juga pegang-pegang Testa bro. Kenapa Sandy Walsh itu tidak dikasih main tadi malam? Padahal lawan Vietnam bro, Vietnam ini ya kalau lawan Timor Leste kita kasih turun lapis 2 ya oke lah, kita masih bisa terima lah. Toh ya Timor Leste kan, iya kan. Ini lawan Vietnam, Jordi Amat yang udah tua ya. Ini kalian tahu lah, Jordi Amat itu di eranya Sintayong itu bahkan tidak dipakai. Patrick Kluivert saja yang katanya itu pelatih dari Belanda yang harusnya ya Eropa lah, itu tahu kualitasnya Jordi, tidak dipakai Jordi Amat. Tapi di eranya Herman saya bingung kenapa kok bisa dipakai nih pemain, padahal pemainnya tidak di liga pun ya biasa-biasa saja gitu. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Kita hanya bisa menerima, ya sekali lagi ya terimalah, mau bagaimana, ya kan. Ya kalah kita harus dukung, menang harus dukung. Jangan dukung saat menang, ya kan. Kalaupun harus tetap dukung. Oke, kita nonton lagi nanti timnas tanggal berapa ya, tanggal 7 dilawan Singapura. Itu semoga kita bisa menang ya, kita hanya bisa bilang semoga lah. Kalau tidak menang ya sudah, lupakan Piala AFF. Kita masih punya FIFA Asian Cup bro, nanti kita ketemu Malaysia, Singapura, apa lagi, India ya, kita masih punya FIFA Asian Cup bulan depan, bulan September ya. Untuk sekarang Sirina ambulans bro. Ya mungkin sekarang kita ya apa ya, mau lolos semifinal oke, tidak lolos juga oke, karena ya jangan terlalu tinggi lah harapannya gitu. Tapi ya kita hanya berharap bisa menang lah lawan Singapura, setidaknya 1-0 lah ya. Dan ya saya yakin John Hartman juga tidak mungkin tidak belajar lah dari pengalaman tadi malam kan. Dia sudah bilang ya itu permainannya timnas Indonesia memang jauh dari harapannya dia dan sangat-sangat buruk, dan Vietnam lebih efektif. Jadi wajar kalau Vietnam menang. Tapi ya tidak wajar juga sih kalah di kandang sendiri ini bro. Oke, jadi teman-teman, itu dia video reaction kali ini, tanggapan dan komentar dari netizen soal kekalahan kita tadi malam. Ya memang bikin emosi sih, tapi ya sudahlah, sudah kalah kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus terima. Ya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Ya jangan lupa nonton timnas nanti tanggal 7 lawan Singapura. Doakan semoga menang, dan terima kasih banyak yang sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.